Hai geng, selamat datang di Plot Story Channel. Kali ini kita akan mengulas tentang film serial Hellbound yang tayang di tahun 2021 ini. Film serial yang disutradarai oleh Yong Sang-ho ini berkisah tentang malaikat pencabut nyawa. Ia bukanlah penampakan yang tampan seperti di drama-drama, melainkan sosok supranatural yang menyeramkan. Film ini berawal ketika Jun Jin-soo meramalkan tentang kejadian malaikat maut yang datang dari neraka. Jun Jin-soo merupakan pemimpin sebuah sekte agama baru. Ia menyebarkan berita dan ajaran kepada orang-orang tentang nyawa mereka yang akan dicabut oleh para malaikat maut tersebut. Jika saatnya tiba, malaikat maut akan datang dengan menyebut nama mereka terlebih dahulu, lalu diberitahu kapan mereka akan mati dan pasti masuk neraka. Seorang pemuda telah mendapatkan ramalan sebelumnya tentang waktu kematiannya. Ia duduk di sebuah kafe sambil sesekali melihat jam yang ada di handphonenya. Waktu pun telah tiba dan terdengar suara dentuman yang membuat semua orang terkejut. 3 sosok pencabut nyawa yang menjelma menjadi raksasa mengerikan datang menghampiri pemuda tersebut dan menghajarnya. Akhirnya pemuda tersebut lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran malaikat maut. Di keramaian jalan, malaikat maut tersebut menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Naasnya, pemuda tersebut tidak bisa lari maupun bersembunyi. Malaikat maut melemparnya ke sana kemari dan menghajarnya, kemudian membakar dengan suhu yang sangat panas hingga kering dan hanya menyisakan tulangnya saja. Sementara itu di sebuah kantor polisi, para detektif sedang mengadakan rapat untuk menangkap sosok tersebut. Kyung-hun seorang detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki sekte agama yang bernama Kebenaran Baru. Kyung-hun sampai di mana Jin-soo mengadakan penyebaran tentang ajarannya. Sambil menunggu Jin-soo menyelesaikan ceramahnya, Kyung-hun sesekali menyimak penjelasan dari Jin-soo. Setelah selesai, Kyung-hun dan teman-temannya memperkenalkan diri kepada Jin-soo dan meminta penjelasannya tentang kebenaran baru yang dipimpin oleh Jin-soo. Tanpa sengaja, Kyung-hun bertemu dengan anaknya, Hae-jung, yang bekerja membantu Jin-soo dan menyuruhnya untuk pulang. Kyung-hun curiga bahwa anaknya telah dimanfaatkan oleh Jin-soo. Jin-soo menjelaskan tentang ajaran yang diyakininya sambil berjalan menuju rumahnya. Di kereta bawah tanah, banyak orang yang mengenalinya dan menghormatinya sebagai pimpinan kebenaran baru. Jin-soo menceritakan asal-usulnya yang dibesarkan di sebuah gereja Katolik. Dia ingin meninggalkan gereja setelah berusia 20 tahun dan mati tanpa ada yang mengetahuinya. Dia pergi ke Tibet dan melihat pemandangan malaikat maut sedang mencabut nyawa. Pak Jung-ja adalah orang tua tunggal atas 2 anaknya yang sedang memberinya ucapan ulang tahun saat menerima nubuat bahwa dia akan mati 5 hari lagi dan masuk neraka. Arrowhead membuat heboh dunia maya yang ramai membicarakan tentang penghakiman Tuhan dengan mengirim malaikat maut bagi para pendosa dan mengkritik kinerja kepolisian yang akan mencari pembunuhan atas kehendak Tuhan. Seorang novelis Kim Gwang-jin berkomentar tentang masalah keagamaan namun akhirnya diculik dan dipukuli oleh suatu kelompok bernama Arrowhead. Pak Jung-ja mendatangi kantor pengacara Min Hae-jin. Dia memperlihatkan rekaman pada saat ia mendapat nubuat dan menceritakan bahwa ia telah mendatangi kebenaran baru. Namun kebenaran baru akan membuat siaran langsung pada saat malaikat maut tiba dengan membayar besar Pak Jung-ja untuk masa depan anaknya. Pak Jung-ja pun menyetujuinya dan minta pertolongan kepada Hae-jin sebagai pengacara agar proses pembayaran diterimanya dengan aman. Akhirnya Min Hae-jin pun menyetujuinya dan bersedia membantunya. Kyung-hun, Jung Jin-soo, Hae-jin, dan yang lainnya berkumpul di rumah Pak Jung-ja untuk membuat kesepakatan tentang siaran langsung di hari akhir Pak Jung-ja. Setelah proses pembayaran selesai, Jin-soo menanyakan tentang anak-anak Pak Jung-ja yang tidak mempunyai ayah dan alasan Pak Jung-ja harus masuk neraka. Saat itu juga anak Pak Jung-ja keluar dan menanyakan kesalahan ibunya. Kemudian di tempat lain, Arrowhead melakukan siaran langsung dengan menyiarkan bahwa kebenaran baru akan melakukan penyiaran demonstrasi hari akhir Pak Jung-ja
dan Arrowhead pun mendapatkan informasi tentang kedua anak Pak Jung-ja. Di tempat lain, Jin-soo mendoktrin pikiran Hae-jung dengan segala macam cara untuk meyakinkan Hae-jung tentang ajaran kebenaran baru. Jin-soo berjanji kepada Hae-jung untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari pendosa. Hae-jin mengetahui bahwa identitas Pak Jung-ja dan anak-anaknya tersebar di dunia maya, kemudian menghubungi Kyung-hun untuk membantunya mengevakuasi anak Pak Jung-ja ke luar negeri. Hae-jin berhasil mengeluarkan Pak Jung-ja dan anak-anaknya menuju bandara dan menaikkannya ke pesawat. Sementara itu Jin-soo memperlihatkan orang yang membunuh ibunya Hae-jung dengan brutal. Hae-jung kemudian menghampiri orang tersebut dan membuatnya pingsan dan membawanya ke suatu tempat tersembunyi. Jin-soo membius orang tersebut dan dimasukkan ke dalam alat kremasi dan membakarnya hidup-hidup dengan dibantu Hae-jung. Tempat disiarkannya demonstrasi Pak Jung-ja secara langsung dipenuhi oleh masyarakat yang menyuarakan Pak Jung-ja harus mengakui dosa-dosanya dan harus dihukum. Sementara persiapan demonstrasi Pak Jung-ja dilakukan di tempat terbuka untuk menghindari kerusakan. Pak Jung-ja duduk untuk menunggu detik-detik hari akhirnya. Para anggota kepolisian bersiap siaga di tempat masing-masing. Sirine berbunyi menandakan waktu telah tiba. Hitungan mundur pun telah selesai. Kemudian terdengar dentuman keras yang disertai munculnya malaikat maut tepat di hadapan Pak Jung-ja. Malaikat maut menangkap Pak Jung-ja, menusuk dan membakarnya. Namun Kyung-hun mencoba menembaknya. Malaikat maut merasa ada yang menghalangi lalu melempar Kyung-hun dan Kyung-hun pun tak sadarkan diri. Malaikat maut berlanjut mengeksekusi Pak Jung-ja yang sudah tidak berdaya dan membakarnya sampai hangus tak tersisa lalu pergi tanpa jejak. Setelah Pak Jung-ja mati, semua orang di situ menyembah dan hanya Hae-jin dan asistennya yang masih berdiri dengan terheran-heran. Begitu kuatnya ajaran dari kebenaran baru yang dipimpin oleh Jin-soo. Itulah alur cerita film serial Hellbound bagian pertama. Nantikan alur cerita berikutnya yang lebih seru dan menarik, yang pastinya akan membuat Anda semua penasaran dengan alur ceritanya. Channel ini dibangun untuk memanjakan Anda menikmati sinopsis alur cerita. Silahkan subscribe, like, share, dan komen apabila Anda menyukai channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.